Ya, hari ini kita mau lihat contoh Filipi pasal 3. Waktu itu kita sudah bahas ayat 1 sampai 11 ya. Tapi ini belum selesai. Nah, saya mau lanjut lagi Filipi 3. Kita lihat bagaimana kita berinteraksi dengan Chrysostom ya kali ini. Kan tafsiran kita kan selalu apa yang menjadi deep structure kita atau pemikiran kita itu harus integrate atau apa namanya sinergi dengan eklesia dan Christ Center. Ya, eklesia itu berarti sinergi dengan tafsiran atau pengajaran dari Bapak Gereja misalnya atau dari tradisi gereja. Ya, paradosis gereja. Nah, kalau misalnya untuk Filipi atau tafsiran kitab suci ini berarti ya dari ajaran bapak-bapak gereja, misalnya John Chrysostom, ya itulah paradosis atau tradisi dari gereja, ya. Nah, sehingga waktu kita membaca teks itu kita enggak sembarangan, ya. Tapi kita berusaha mencari spiritual meaning-nya. Nah, bagaimana mendapat spiritual meaning-nya ini adalah satu tantangan buat kita. Kita bisa tergoda sih, ya, dengan pikiran-pikiran kita sendiri. Lalu kita coba membahasakannya dengan konteks kita, gitu ya. Sampai kadang-kadang itu bisa melenceng. Gitu. Nah, ini yang harus kita pagarin supaya apa yang kita ajarkan itu tetap apa yang diminta atau yang diajarkan oleh Roh Kudus. Oke? Nah, saya ingin kalian tuh melihat Chrysostom misalnya dia nulis di sini. Atau sebelumnya kita lihat ini dulu ya. Filipi 3 ayat 1 sampai 11 itu kan kira-kira secara garis besar atau konsep teologisnya, ya konsep teologis itu berarti langkah ke-7, benar nggak? Ya, setelah kita melakukan langkah 6 atau semantik konten, berarti langkah ke-7-nya adalah kita buat konsep teologis. Nah, misalnya Filipi 3 ayat 2 sampai 11 itu setelah saya melakukan atau semantik konten ini, ya. Nah, kita dapatkan ini ayat 2 sampai 11 itu ini adalah nasihat berhati-hati terhadap pembuat kejahatan. Ini intinya di sini. Ya, kalau kita baca ayat yang kedua, hati-hati terhadap anjing-anjing, hati-hati terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hati terhadap para penyunat, kan gitu. Ya, penyunat palsu. Nah, siapa para pembuat kejahatan? Mereka adalah anjing-anjing dan penyunat-penyunat palsu. Ya. Kemudian kalau kita baca ayat 3 dan seterusnya sampai ayat 11, di situ Paulus menjelaskan ada satu landasan atau fondasi mengapa kita harus berhati-hati terhadap mereka. Nah, landasannya adalah yang pertama, Paulus jelaskan orang-orang yang mengalami sunat sejati itu adalah mereka yang beribadah kepada Allah yang dituntun oleh Roh Kudus. Yang kedua, bersukacita karena berhubungan erat dengan Kristus Yesus. Dan yang ketiga, tidak melakukan upacara-upacara yang bersifat lahiriah. Jadi yang pertama, landasan pertama adalah kondisi jemaat Filipi sekarang itu harus tahu bahwa orang yang mengalami sunat sejati, ya, bukan penyunat palsu, kita beribadah kepada Allah yang dituntun Roh Kudus. Lalu bersukacita, ya, dan tidak melakukan hal-hal yang bersifat lahiriah. Lalu landasan kedua adalah ini kesaksian Paulus sendiri, dia memperkuat landasan di atas ya, bahwa orang yang sunat sejati itu dia orang yang dituntun oleh Roh Kudus. Nah, Paulus ngasih kesaksiannya sendiri bahwa dia kalau mau mengandalkan hal-hal yang bersifat lahiriah, dia adalah orangnya justru. Ya, dia katakan dia disunat pada usia 1 minggu setelah kelahiranku.
dilahirkan dari kedua orang tua yang adalah orang Israel dari suku Benyamin. Kita tahu suku Benyamin itu termasuk anak dari Yakub, tapi dari istri yang dicintai, ya kan? Gitu. Terus dia adalah orang Ibrani asli tanpa bercampur dengan bangsa lain. Ibrani asli tentang ketaatan pada hukum agama Yahudi, dia adalah anggota golongan Farisi yang sangat ketat, ya. Kemudian dia bersemangat melayani Allah dengan cara menganiaya orang yang percaya kepada Kristus. Lalu dia adalah orang yang menaati hukum-hukum agama Yahudi secara sempurna. Nah, ada 6 ini yang Paulus jelaskan kalau dia mau membanggakan, ya, atau bersukacita dengan hal-hal lahiriah. Tapi Paulus bilang enggak. Yang mengalami sunat sejati itu adalah mereka yang tidak melakukan itu lagi. Tapi dia bersukacita karena Kristus dan dituntun oleh Roh Kudus. Itu dia. Nah, kemudian Paulus jelaskan ada perubahan paradigma Paulus. Ya kan? Nah, mulai dari ayat 7 nih sampai ayat yang ke-11. Nah, apa yang dia kerjakan dulu adalah keuntungan, tapi sekarang adalah kerugian. Apa yang dikerjakan dulu, basically itu bukan satu kerugian yang gimana, tetapi disebut kerugian karena apa yang telah dilakukan Kristus, apa yang telah Kristus kerjakan untuknya. Jadi kerugian karena Kristus. Ya. Benar, apa yang dulu dia kerjakan adalah kerugian karena apa? Ini alasannya. Karena Kristus atau karena pengenalan Kristus Yesus sebagai Tuhan. Dan pengenalan ini adalah hal paling berharga ketimbang apa yang telah dikerjakan dulu. Ya. Nah, Kristus yang membuatnya mengalami kerugian. Ya, misalnya dia menaati hukum Taurat secara sempurna. Ketaatan itu bukan satu kerugian. Tetapi karena Kristus itu jadi rugi. Gitu loh. Ya. Lalu dikatakan dia disunat. Ya, taat pada hukum Taurat, bahkan dia semangat melayani Allah. Nah, pada waktu itu dianggap itu adalah keuntungan, tetapi sekarang itu jadi rugi oleh karena Kristus. Ya, sehingga dia katakan itu seperti sampah. Oke, ini perubahan paradigmanya. Jadi apa yang dulu dia kerjakan adalah kerugian, itu mulai dari ayat yang ke-8 ya. Ayat yang ke-8 ini. Lalu supaya Paulus menjadi milik Kristus dan bersatu dengan Dia. Aku dibenarkan oleh Allah karena kepercayaannya kepada Kristus, bukan karena melakukan perbuatan berdasarkan hukum Taurat. Hasilnya adalah Paulus berjuang. Ya, kalau dia mengenal Kristus, sekarang bagaimana hidupnya itu bersatu dengan Kristus, maka dia berjuang mematikan natur atau watak keberdosaannya supaya dia mengenal Kristus, yaitu mengalami kuasa Kristus yang telah bangkit dan mengalami penderitaan seperti yang Kristus alami. Dengan demikian Paulus berharap bahwa Allah akan membangkitkan dia dari kematian kepada kehidupan. Nah, ini adalah konsep teologis yang saya dapat ketika kita melakukan yang namanya tadi ya, dari synthetic content, ya, kita bikin struktur atau synthetic content ini ada 7 poin. Ya, ini struktur kolom itu berarti synthetic form ya di sini, synthetic content itu di sini ada 7 konten. Nah, karena kan bikin paper nih, berapa konten itu mesti jelas. Ya toh? Itu nanti kan dicek lagi ya. Benar nggak kontennya gitu, sudah dicek ya waktu presentasi ya. Nah, kontennya ini 7 ini, terus ini nanti yang akan menjadi landasan kita untuk menjelaskan semantik konten atau isi semantisnya. Nah, isi semantisnya itu adalah kalau di buku ini kan hanya sampai deep structure, ya kan? Nah, nanti kita akan lihat, coba kita akan mau belajar ayat ayat 10 dan 11 hari ini, 10, 11 ya. Saya coba bahas 2 ayat di sini.
Kalau terjemahan literalnya adalah sehingga aku menjadi serupa dalam kematiannya untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, jika mungkin aku mencapai kebangkitan dari kematian. Nah, kita mau bahas dua ayat ini. 10 dan 11, kalau di dalam syntactic form atau syntactic content-nya ini bagian dari konten yang ketujuh. Jadi konten ketujuh itu mulai dari ayat 8 sampai 11. Ya kan? Ayat 8 sampai 11. Nah, ayat 8 atau kolon ketujuh ini kalau di dalam konsep teologisnya terlihat di sini. Konsep teologisnya itu adalah ini. Perubahan paradigma Paulus. Ini mulai dari ayat yang ke-7 sampai ke-11. Perubahan paradigma di Paulus ini adalah kolon ke-7. Kolon ke-7 itu menjelaskan apa? Menjelaskan landasan atau fondasi terhadap nasihat berhati-hati. Jadi Paulus nasihatkan, intinya kamu harus berhati-hati terhadap pembuat kejahatan. Di ayat yang kedua itu. Ya, hati-hati terhadap mereka nih. Mereka itu anjing-anjing dan penyunat palsu, pembuat kejahatan. Kamu adalah orang-orang yang mengalami sunat sejati. Kata Paulus. Ya. Orang yang mengalami sunat sejati itu 3 poin ini. Beribadah kepada Allah, bersukacita, dan tidak melakukan upacara-upacara yang bersifat lahiriah. Ini sudah saya jelaskan 2 minggu lalu. Ya, ini 1, 2, 3 itu dapat dari mana? Semua dari syntactic content. Maka ini penting banget kalian mengerjakan syntactic content itu jangan sampai keliru. Makanya saya ajak kalian tuh selalu lihat by box-nya, lihat syntactic form-nya. Ya, nah 1, 2, 3 ini tuh. Siapa orang yang bersunat sejati itu? Nih, mulai dari ayat yang ketiga sampai keempat. Nah, ayat ketiga sampai keempat kalian lihat di sini. Berarti kolon berapa itu? Kolon 4. Jadi mereka yang bersunat sejati adalah mereka yang ini, dituntun Roh Kudus, bersukacita dalam Kristus Yesus, dan tidak melakukan hal-hal yang lahiriah atau tidak membanggakan hal-hal lahiriah. Ini. Ya, kamu hati-hati terhadap penyunat palsu. Kenapa? Karena kamu sendiri adalah orang-orang yang sudah bersunat sejati. Jangan sampai kamu itu terlibat dengan mereka. Oke, jadi kalau kita bisa lihat di sini konteks historisnya, berarti langkah kelima kan? Di dalam gereja Filipi itu ada apa? Gangguan, ada pengganggu. Nah, siapa? Salah satunya adalah orang-orang Yahudi sendiri yang mengganggu mereka. Ya, mereka siapa? Mereka adalah Paulus keras katakan, mereka anjing-anjing, pekerja-pekerja jahat, penyunat-penyunat. Nah, 2 minggu lalu kita sudah belajar ya, siapa mereka ini dari Krisostom. Ya, nah, lalu kita sendiri atau orang Filipi, jemaat Filipi ini adalah penyunat sejati. And then yang kedua adalah Paulus jelaskan ini ya, kolon kelima, kesaksian dia untuk memperkuat ya, jangan kayak aku nih. Dulu aku seperti itu. Dulu tuh aku penyunat palsu. Dulu aku pekerja jahat, menganiaya jemaat, bahkan aku anjing gitu. Oke. Nah, ini dulu. Jadi Paulus kalau mau membanggakan hal-hal lahiriah, hal-hal daging, dia lebih lagi. Oke, ini kolom kelima. Baru kolom ke-6 dan 7 ini memperkuat landasannya tadi. Kolom 6 dan 7 ini memperkuat ini. Alasan kenapa kita harus berhati-hati terhadap pembuat kejahatan. Ya, alasannya ini. Kamu jangan seperti aku. Apa yang dulu aku anggap itu untung, sekarang itu rugi karena Kristus. Oke, apa yang dulu aku kerjakan itu adalah kerugian. Kenapa? Paulus jelaskan karena pengenalannya akan Kristus. Supaya dia menjadi milik Kristus. Kenapa kok dianggap rugi? Dan pada akhirnya dia bisa mati dan menyatu dengan Kristus. Nah, ini yang kita mau bahas di sini. Ayat 10 dan 11, misalnya satu contoh nih ya, ayat 10 dan 11 itu ada di dalam penjelasan tentang ini ya. Coba baca dulu ayat 10 dan 11 itu kalau diterjemahkan literalnya apa?
Filipi 3 ayat 10 dan 11. Coba baca yang LAI itu. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan bersekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. 11. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Iya. Ini kan ayat yang kita sering baca ya. Apa sih artinya ini? Nah, kita mesti tahu kalau misalnya kita cuplik ini ya, dua ayat ini. Oke. Dua ayat ini ada di mana? Oh, ternyata bagian dari ayat 8. Gitu. Ya. Nah, ayat 8 ini adalah bagian dari apa? Bagian dari penjelasan tentang hati-hati terhadap para pekerja jahat atau penyunat palsu. Gitu loh. Ya boleh. Misalnya kalau kita mau eksegesis itu ambil 1-2 ayat. Tapi kalian harus perhatikan apa namanya? Ini kalimat ini atau 2 ayat ini ada di mana nih? Ya. Nah, itu nanti di eksegesis perhatikan, itu nanti di langkah kelima kalian jelaskan konteks historisnya. Ya. Oke. Nah, kalau terjemahan secara literal itu begini ayat 10 ya. Sehingga aku menjadi serupa dalam kematiannya untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, jika mungkin aku mencapai kebangkitan dari kematian. Nah, kata sehingga ini kalau di dalam apa namanya? Dalam penjelasannya ini adalah ya sehingga ya ini. Sehingga di sini ya. Ini Paulus menjelaskan apa? Apa yang dia dulu kerjakan adalah kerugian. Tahu dari mana sih Pak? Semuanya mengandalkan ini. Apa namanya? Sintaktik formnya. Gitu. Nah, kamu lihat di sini ya. Sintaktik formnya. Saya ganti dulu screen-nya. Ini. Oke, nah ini sintaktik formnya. Oke, nah ini sintaktik formnya seperti ini, ya. Atau saya sudah buat dalam bentuk seperti ini. Ini ya, nih ayat 10 dan 11 itu di sini. Ya, ayat 10, 11, ayat 10, ini 11 di sini. Ini bagian dari apa? Bagian dari ayat 8 ini. Nah, kamu lihat di sini ayat 8-nya mana nih? Nih ya. 8 sampai 11. Oke? Nah, ayat 8 sampai 11, ayat 8 itu intinya apa di situ? Segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus. Nah, ini ayat 8. Aku bahkan menganggap segala sesuatu rugi karena paling berharga pengetahuan tentang Kristus Yesus Tuhanku. Ya, lalu dan seterusnya ini penjelasannya. Nah, kalau di konsep teologi itu jadi seperti ini. Apa yang dulu dia kerjakan adalah kerugian karena pengenalannya akan Kristus supaya menjadi milik Kristus sehingga Paulus berjuang mematikan natur dosanya. Ini ada 3 poin ya. 1, 2, 3. Nah, di sini kan juga gitu. 1, 2, 3. Ya, 1 hina, 2 dan ini dia di 3. Ini dia 1, 2, 3. Nah, ini juga sama. 1, 2, 3. You see? Ya. Nah, ini tentang sintaktik formnya. So, make sure yakin kalian harus yakinkan benar-benar ngerti sintaktik form ini. Ya. Karena kan ini landasan kita membuat semantik konten. Jadi jangan lari. Hasilnya, hasil konsep teologisnya ya seperti sintaktik formnya. Gitu. Kalau ini ada 1, 2, 3, maka ini juga 1, 2, 3. Ya.
karena, supaya, sehingga. Di sini dia itu karena, hina supaya, ini sehingga, to gnomai, infinitive of result. Ya, udah belajar kan kemarin ya? Oke, ini infinitive of result. Sehingga, hina supaya, dia karena. Ini 1, 2, 3. Kamu lihat ayat 8 sampai 11 itu satu kalimat yang panjang, atau ini adalah satu kolon namanya. Tapi kolon ini adalah bagian dari tentang apa? Perubahan paradigma Paulus mulai dari ayat 7. Apa yang dia dulu kerjakan adalah keuntungan, sekarang rugi karena Kristus. Ini ayat 7. Oke? Ayat 8-nya dia jelaskan lagi kenapa kok itu disebut kerugian. Ya. Nah, ayat 7 dan 8 ini adalah perubahan fonemanya Paulus, perubahan pikirnya Paulus. Untuk menjelaskan apa? Untuk menjelaskan tentang landasan dari nasihat berhati-hati. Ya. Contohnya ya, kamu jangan kayak aku dulu lah. Aku itu dulu kayak gini loh. Nah, dia ceritakan dulunya kayak gimana. Sekarang kamu jangan kayak gini. Ya, kamu harus jadi orang-orang yang sudah beribadah kepada Allah, dituntun Roh Kudus dan sebagainya. Oke. Nah, ini secara garis besarnya, ini konsep teologisnya. Jadi yang mau saya katakan adalah waktu nanti kalian jelaskan ayat-ayatnya dari eksegesis, ya, kembali lagi harus bikin konsep teologisnya sesuai dengan ininya, ya kan? Gitu. Jadi nggak boleh lari dari sintaktik formnya, ya. Gitu. Kayak contohnya seperti ini. Ya. Nah, setelah itu kan, setelah konsep teologis kan kita mesti apa? Bikin nanti aplikasinya, ya, personalnya, obedience-nya, anagogiknya. Oke, itu nanti pertemuan selanjutnya saya kasih contoh. Nah, minggu ini saya mau mempertegas lagi ya, kira-kira sampai nanti 2:30 nanti terus kalian presentasi ya. Nah, ini saya mau pertegas lagi kembali tentang gimana kita berinteraksi dengan apa namanya? Bapak gereja, ya. Nah, misalnya contohnya ini, kita mesti pelan-pelan baca, itu yang pertama. Pastikan, misalnya kalau ambil Chrysostom, dia menjelaskan yang mana ini, ya. Nah, ini contohnya, tadi kan yang saya mau kita jelaskan ayat 3, pasal 3 ayat 10 dan 11. Di situ dikatakan, yang kuhendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu kan terjemahan literalnya. Ini kan terjemahan literalnya di sini. Ya, terjemahan literalnya kan ini. Nah, pertama kan kita mesti, kalau ayat 10 ya, 10 dan 11 ini ya, sehingga aku menjadi serupa dalam kematiannya untuk mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Nah, ini kan teks yang literal banget. Kita mesti olah lagi. Itulah jadi terjemahan deep structure. Ya, jadi deep structure. Misalnya nih, kalau saya jadikan itu deep structure, saya terjemahkan itu jadi begini. Aku terus berjuang mematikan natur keberdosaanku untuk mengenal Kristus, yakni mengalami kuasa Kristus yang bangkit dan mengalami penderitaan seperti yang Kristus alami. Sehingga, atau dengan demikian, aku berharap bahwa Allah akan membangkitkan aku dari kematian kepada kehidupan. Jadi, ini deep structure-nya. Ayat 10 dan 11. Lah kok bisa dapat deep structure demikian? Ya, nah tentu di sini ada semantik konten yang tadi yang saya bilang.
Berarti kalian kan landasannya terjemahan literal ini kan? Ada teksnya kan? Ini kan terjemahan literalnya kan? Nah, ini diolah lagi di dalam langkah ke-6 kan? Semantik konten. Nah, kalian waktu terjemahan secara literal ini harus ubah menjadi satu terjemahan atau deep structure yang saya pernah bilang itu sampai nenek-nenek pun paham gitu. Ya, oma opung pun paham apa yang kamu tulis. Itu namanya membahasakan dengan membahasakan secara deep structure atau terjemahan yang dinamis gitu. Ya, apalagi misalnya ditambah dengan Bapak gereja dan sebagainya gitu. Nah, ayat 10 dan 11 ini coba kalian baca nih. Sehingga aku menjadi serupa dalam kematiannya untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitan dalam persekutuan dalam penderitaan. Ini kan sulit ini. Coba kira-kira apa deep structure kalian? Aku menjadi serupa dalam kematiannya untuk mengenal Dia. Kuasa dan mengenal kuasa kebangkitannya. Dan persekutuan dalam penderitaannya. Ya, aku ayat 10 ya, aku menjadi serupa dengan kematiannya. Ada 1, 2. Jadi serupa dengan kematian itu pertama katan teso. Ini ya. Oke, aku menjadi serupa dengan kematiannya. Ini katan teso. Ya kan? Esas nastasin pos. Nah, di sini kalau diterjemahkan apa? Nih, aku menjadi serupa dengan kematiannya itu maksudnya apa? Mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Gitu. Ini ada berapa ini? Menjadi serupa dengan kematian, 1, mengenal Dia, kuasa kebangkitannya, persekutuan dalam penderitaannya. 3 poin ini. Itu maksudnya apa gitu? Nah, kalian harus nangkep itu. Aku menjadi serupa dalam kematiannya. Apa artinya? Kita menjadi serupa dengan kematian Kristus. Aku menjadi serupa dalam kematiannya. Untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Gitu. Nah, kalau saya terjemahkannya itu seperti ini. Kalau ini kan literalnya ya. Aku menjadi serupa dalam kematian untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya. Jika mungkin aku mencapai kebangkitan dari kematian. Ya. Ini adalah hasil dari klausa utama tadi ya, yang dulu aku anggap rugi itu. Nah, klausa menjadi serupa dengan kebangkitannya ini artinya ini. Paulus berjuang mematikan natur atau watak keberdosaannya sehingga sesuai dengan keinginan Paulus untuk terus bersatu dengan Kristus. Ya, aku menjadi serupa dalam kematiannya itu artinya apa? Kalian lihat, kematian Kristus itu adalah wujud ketaatan Dia secara total. Nah, berarti kalau aku mau menjadi serupa dengan kematiannya itu berarti Paulus apa? Mau taat secara total kepada Allah. Gitu. Serupa dengan kematiannya berarti dia bisa menyatu dengan Kristusnya itu. Ya kan? Terus untuk mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya. Berarti kalau kamu belum mati, belum taat total, kalau kamu belum mati bisa bangkit. Hah? Kristus itu mati dulu baru bangkit atau bangkit dulu baru mati? Nah, gitu. Kematian baru ada kebangkitan. Sama seperti Paulus, dia mesti mematikan keberdosaannya
baru di situ dia apa? Mengalami kuasa kebangkitan. Berarti ketaatan itu seperti kita mematikan segala keinginan-keinginan jahat kita. Sama seperti Yesus kalau dia berdoa di Taman Getsemani kan. Dia minta cawan ini berlalu. Tapi Tuhan bilang, tetap kamu mesti taat. Kematian, taat. Nah, ada kematian, ada kebangkitan. Berarti kalau ada ketaatan, disitulah kita baru bisa mengalami kuasa kebangkitan. Ya, nah baru disitulah Allah akan membangkitkan dia dari kematian kepada kehidupan. Kenapa? Karena dia sudah mati, baru ada kebangkitan. Makanya kebangkitan itu sering dilambangkan itu seperti biji atau telur Paskah. Ya, kenapa telur atau kenapa biji? Biji itu adalah simbol dari kebangkitan. Kenapa? Karena biji itu harus ditanam di dalam tanah, mengalami kematian, baru dia bisa bertumbuh. Kan Yesus bilang itu, kalau biji itu tidak mati, maka dia tidak bisa tumbuh. Tidak bisa tumbuh berarti tidak ada kebangkitan, tidak ada tumbuh, tidak ada buah. Nah, sama ini seperti Paulus harus mati dulu bersama dengan apa? Maka dia katakan di sini, aku menjadi serupa dalam kematiannya. Supaya apa? Supaya dia bisa mencapai kebangkitan. Ya, aku menjadi serupa dalam kematiannya. Berarti di sini secara deep structure itu artinya apa? Paulus, kematian Kristus itu adalah ketaatan total. Berarti dia mau taat sampai mati. Sama seperti Kristus taat sampai mati. Baru di situ dia bisa mengenal Kristus dan kuasa kebangkitannya. Karena Paulus sudah mati, baru ada kebangkitan. Ya, sama seperti tadi perjalanan Paskah itu. Perjalanan Paskah itu kan berarti perjalanan menuju kepada kebangkitan atau kehidupan. Nah, bagaimana kita bangkit kalau kita nggak mati? Sama seperti tadi, biji itu kalau tidak mati, jatuh ke dalam tanah dan mati, bisa bertumbuh nggak? Nggak. Jadi simbolnya itu seperti itu, biji tadi. Atau tadi seperti telur. Telur itu kalau nggak retak, bagaimana anak di dalam telur itu bisa keluar? Maka telur itu harus pecah. Baru di situ keluar anak ayamnya. Ya kan? Nah, Kristus mesti mati. Baru dia bisa bangkit. Nah, bangkit itu artinya apa? Bangkit itulah kemenangan atas kematian tadi, maut tadi. Kecuali kalau udah mati terus nggak bangkit-bangkit lagi, berarti kalah. Ya kan? Ini bangkit, berarti apa? Kemenangan atas kematian. Nah, kematian itu dikalahkan berarti. Kalau kematian dikalahkan, berarti dosa itu dikalahkan. Sebab apa? Sebab kematian itu adalah upah dari dosa. Maka dosa dikalahkan. Sekaligus iblis dikalahkan. Kenapa? Karena Kristus itu berhasil mengalahkan iblis. Buktinya apa? Dia tidak dikuasai oleh alam maut. Dia bangkit dari kematian dan sekaligus mengalahkan dosa dan sekaligus mengalahkan kematian itu sendiri. Nah, ini yang Paulus jelaskan di ayat 10 dan 11. Dia harus mati dulu serupa dengan kebangkitannya. Baru dia bisa mencapai serupa dengan kematiannya, baru dia bisa mencapai kebangkitan dari kematian. This is our thinking. Ini pikiran saya. Ya, jadi waktu kamu baca teks ini, ini contoh. Waktu kamu baca teks ini, kamu coba lihat deep structure-nya apa. Ya, kalau menjadi serupa dalam kematiannya, berarti Paulus harus taat, harus mematikan keberdosaannya, artinya ketaatannya secara total sampai mati, baru supaya itu dia bisa mengalami kuasa kebangkitan seperti Kristus,
Ya, walaupun dia harus mengalami penderitaan gitu, tapi dengan jalan kematian itulah dia bisa menjadi serupa dengan kebangkitannya. Tapi syaratnya mengalami kematian dulu. Nah, ini yang saya pikirkan. And then kita coba lihat apa yang kita integrasikan, apa yang kita pikirkan, kita sinergikan dengan apa yang misalnya di sini John Chrysostom pikirkan. Ya. Nah, dia katakan di sini, in order to know him and the power of his resurrection and may share his suffering, becoming like him in his death, that if possible I may attain the resurrection from the dead. Ini kan teksnya ya. Oke. Nah, dia katakan menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ini dia. Apa artinya? Yesus mengatakan ini adalah sharing. Berbagi. Berarti Kristus mati untuk menebus dosa kita atau atau supaya dia bisa berbagi kematian itu dengan kita. Ini amazing ya dikatakan oleh Chrysostom. Jadi kalau Paulus ajarkan kita apa di sini? Ayat 10 ya. Mengenal persekutuan dalam aku menjadi serupa ya. Aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya itu atau becoming like him in his death. Ini adalah sharing. Artinya apa? Artinya di sini Kristus mati supaya kita tuh juga bisa mati. Memang dia yang pertama mati di atas kayu salib. Tapi bukan cuma dia tok. Kita diajak untuk mati. Sharing. Tahu sharing ya? Berbagi. Makanya di sini kalau berbagi dalam kematian, maka Chrysostom mengatakan ini apa? Berbagi dalam penderitaan. Oke. Kristus mati, tapi dia mati dengan cara menderita. Nah, makanya dikatakan di sini ayat 10 persekutuan dalam penderitaannya. Jadi kalau kita katakan aku menjadi serupa atau berbagi dengan kematian Kristus, tapi kita nggak mau menderita, itu omong kosong. Ya, gitu, nggak mungkin. Nah, makanya Chrysostom mengatakan berbagi juga dalam penderitaan. Baru kita menjadi serupa dengan dia. Maksudnya serupa dengan kematiannya. Caranya apa? Berbagi penderitaan. Gitu. Ya, dia katakannya sama seperti dalam Kolose 1:24 dia katakan, in my flesh I complete what is lacking in Christ's afflictions. Nah, kalian ketemu teks ini baca pelan-pelan. Di stabilo ya, atau kalau kalian print dibacain pelan-pelan. Dikutip atau kutip langsung bisa. Misalnya kalian mau menjelaskan ini ya. Apa sih artinya menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, becoming like him in his death, ini kalian bisa kutip di sini sampai sini. Oke? Ya? Ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Enggak, saya lanjut ya. Kalau menjadi serupa dengan kematiannya, tadi di sini Chrysostom mengatakan apa? Kalau kita paraphrase. Ini misalnya ini. Menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Berarti kalau kita paraphrase-nya jadi gimana? Kalau kutip langsung kan ini kan. Dia katakan sharing. Ini kata kuncinya. You see, just as he suffer on behalf of human beings, so too do I suffer. Makanya menjadi serupa dengan dia dalam kematian itu berarti apa? Bersekutu dalam penderitaannya juga. Nah, kalian bisa paraphrase gini. Menurut Chrysostom,
Menjadi serupa dengan kematian itu berarti berbagi dalam penderitaan. Atau kalian bisa mengatakan menjadi serupa dengan dia dalam kematian itu berarti berbagi. Kristus mati tidak sendiri, tapi mengajak kita untuk mati. Sharing namanya. Ya, jadi Allah kita itu luar biasa. Dia nggak mau mati konyol sendiri. Kamu juga mesti mati dong. Iya, matinya bagi-bagi. Self sharing ya, kata Chrysostom. Nah, kamu paraphrase begitu. Nah, apa artinya berbagi dalam kematian? Kamu bisa nulis lagi. Oh, ini artinya aku juga berbagi. Kristus juga berbagi penderitaannya dengan aku. Makanya Paulus tulis di sini. Kolose 1 ayat 24, coba baca. Kolose 1 ayat 24. Ayo, siapa cepat bacakan. Dan menggunakan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk seluruhnya yaitu iman. Nah, berarti penderitaan Kristus itu ada yang kurang. Kurangnya apa? Kamu lengkapi. Nah, itu artinya berbagi, sharing. Ya? Oke. Nah, kemudian dia katakan lagi, penderitaan dan persekusi dari Paulus itu akhirnya apa? Itu akhirnya fashion the likeness of Christ death. Artinya apa? Menggenapi penderitaan Kristus. Ya, nah seringkali kan kita pikir gini, kita take it for granted. Kristus sudah mati bagi aku. Ya, Kristus sudah bangkit bagi aku. Ya udah, cukup. Aku ya terima saja gitu loh. Terus kita karena untuk aku, ya aku terima. Karena gratis apalagi kan. Sehingga kita itu kesannya tidak tanggung jawab. Ya, nah padahal apa yang diajarkan kitab suci nggak seperti itu. Ya, kita diajak untuk berbagi. Kristus itu mengajak kita untuk berbagi penderitaannya. Makanya Kristus mengatakan, our persecution and affliction and distress, ini semua penderitaan kita ya. Ini nggak akan mengecewakan kamu. Tapi ini justru apa? Membuat kamu merasa saya menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau kamu bisa menderita, itu nggak membuat kamu upset. Tapi membuat kamu itu justru apa? Rejoice. Kenapa rejoice? Karena kamu menjadi seperti dia di dalam kematian. Jadi justru kita harus bangga. Aku menjadi seperti dia dalam kematian. Jadi apa artinya menjadi seperti dia dalam kematiannya? Chrysostom kan? Artinya apa? Kamu menderita bersama dengan Kristus. Kamu justru kalau kamu menderita, itu kamu sedang apa? Menjadi seperti dia. Atau menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Nah, itulah berbagi kematian, berbagi penderitaan. Nah, kalau kamu bisa berbagi dengan Kristus, sharing tadi, nah membuat kamu kecewa, atau kamu justru bersuka cita. Kayak hari ini kalian berbagi sama aku tentang apa yang saya pikirkan. Senang atau tambah bingung? Nah, saya lagi menggumulkan Filipi 3, 10 dan 11. Oke, tapi saya berbagi dengan kalian. Ya, berarti kalau saya berbagi dengan kalian apa yang aku alami, kalian juga alami kan gitu berbagi. Sama kayak kamu berbagi makanan. Makanan itu pedas, kamu bagi itu ya dia juga merasakan pedas kan gitu. Nah, ya kan? Sama. Kristus menderita, dia berbagi sama kamu, kamu juga akan merasakan menderita. Tapi penderitaan yang kamu alami itu nggak membuat kamu kecewa. Kenapa? Karena yang lebih lengkapnya karena kamu menjadi serupa dengan dia. Nah, di sini dia katakan, ini dia.
Oke. Jadi baca teks ini, misalnya nih Chrysostom, pahami betul. Ini kalau kalian pikirkan apa yang dipikirkan oleh Chrysostom ini, ya, amazing. Oke. As a result, our persecution and affliction and distress should not only upset you, but actually cause you to rejoice. Justru penderitaan itu membuat kamu tuh bersuka cita. Kenapa? Karena melalui penderitaan itulah kamu menjadi seperti dia di dalam kematiannya. Nah, ini yang Paulus jelaskan di ayat 10 tadi. So, it's as if he said, we are made an image of him. Ini gitu. Jadi Paulus itu mengatakan kamu itu dijadikan segambar dengan dia. Jadi kalau Kristus yang digambarkan itu menderita, kalau kamu menjadi segambar dengan dia, berarti ya kamu ikut menderita nggak? Gitu. Jadi kalau gambarnya itu disalib, tapi kamu nggak pernah disalib, jadi segambar dengan dia? Enggak. You see? Jadi kalau baca Bapak Gereja itu sangat jelas, ya. We are made an image of him. Nah, maka ayat 10 itu, Filipi 3 ayat 10 itu artinya apa? Artinya itu kamu dijadikan segambar dengan dia. Nah, baru kita ngerti ini sekarang. Apa tujuan hidupmu? Menjadi segambar dan serupa dengan Kristus. Artinya apa itu? Kamu segambar dengan serupa dengan dia itu secara konkretnya apa? Hah? Kamu berbagi penderitaan, kematian dengan Kristus. Oke? Dan juga apa? Kalau kamu mati, maka tadi apa? Baru kamu bisa mengalami kuasa kebangkitan di ayat 11 tadi nanti. Ya toh? Kalau kamu nggak mati, gimana bangkit? Mati aja belum, dan gitu. Makanya manusia itu kenapa harus mati? Sama seperti biji itu harus jatuh ke dalam tanah, ngalami busuk, baru dia bisa bertumbuh. Nah, sama seperti kita harus mati, masuk ke dalam tanah, menjadi busuk, baru kita bisa bangkit lagi. Ya, secara jasmani. Tetapi secara roh, kita bicara secara spiritual ini, kita sudah ngalami kematian belum? Sudah. Ya, waktu kamu menderita demi Kristus itu kamu mengalami kematian, serupa dengan kematiannya. Waktu kamu di sini belajar taat, suka nggak suka harus belajar taat, itu kamu sedang mengalami proses kematian. Mematikan ego misalnya, mematikan tadi yang saya bilang, mematikan keinginan dosa, watak dosa kita. Artinya mematikan itu berarti apa? Kayak biji tadi. Dia harus dibusukkan di dalam tanah. You see? Gitu. Ya. Kita kalau mau dikatakan serupa dengan Kristus, berarti kita ikut menderita seperti Kristus. Manusia yang ikut menderita seperti Kristus, berarti kita menanggalkan manusia lama kita, menyalibkan diri kita. Nah, kalau kita lihat dari Kristus ini ya, dia menderita itu sampai dia dicambuk, dia sampai ditusuk, sampai dia disalibkan. Nah, kenapa kan dia ini utusan Allah, kenapa penderitaannya itu nggak seperti yang dialami manusia? Misalnya mungkin dia diutus Allah untuk memberitakan kebenaran. Ini itu sebenarnya penderitaan juga. Dia memberitakan kebenaran. Ya. Kenapa harus ada siksaan ya? Seperti inilah persekusi, benar kan? Persekusi itu berarti kan kayak tadi kamu bilang disiksa, dicambuk dan sebagainya, suffering, affliction, distress. Ini kan semua penderitaan itu. Penderitaan kan umumnya, tapi konkretnya ya tadi bisa macam-macam ya. Disiksa sampai disalib kan gitu. Kenapa kok ngalami jalan penderitaan seperti itu ya? Nah, that's the good question. Yang dimaksud dengan kematian Kristus itu adalah benar-benar satu kematian apa namanya ya? Kalau Kristus mengatakan satu kematian yang benar-benar membebaskan manusia itu dari dosa. Ya, artinya apa?
membebaskan kita tuh dari dari dosa, dari maut, dari iblis gitu. 3 hal itu kan. Nah, konsekuensi dari dosa, iblis, maut itu adalah memang membuat manusia itu menderita dan mati. Ya, jadi kematiannya itu memang harus ada penderitaannya. Karena memang Kristus ini mati untuk apa? Membebaskan manusia dari dosa itu. Ya, jadi dia nggak sekedar hanya mati kayak orang sakit gitu atau tua terus mati gitu ya, tapi mati karena menderita gitu. Ya karena memang dia mau membebaskan kita dari dosa yang mengerikan itu. Ya. Dan juga why suffering, kenapa penderitaan, kenapa penyalipan, ya itu adalah untuk menunjukkan kerendahan hatinya, humility-nya. Jadi tidak ada humility seperti Kristus. Tidak ada lagi. Memang benar-benar dia itu mengosongkan dirinya. Sampai benar-benar dia atau humility secara total. Oke? Nah, jadi totalitasnya itu ya benar-benar pol, orang bilang itu. Enggak benar-benar full. Jadi kalau Kristus mati secara normal, dia tidak menderita, itu belum full. Belum totalitas. Tapi waktu di sana kan ada orang di samping yang di sana juga dong. Itu bisa menderita juga. Lah iya. Iya. Jadi maksudnya penderitaan Kristus itu untuk menunjukkan benar-benar kenosisnya, humility-nya. Sehingga kita mau menjadi segambar dengan dia, artinya apa? Kita tuh belajar kerendahan hatinya itu belajar dari Kristus. Jadi kalau kita mau belajar rendah hati itu belajar dari siapa? Kristus. Nggak ada lagi, nggak ada tokoh, hanya dari dia. Gitu. Karena dia yang benar-benar full humility, perfect, sempurna. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi di sini. Nah, di sini saya menunjukkan ini satu contoh. Apa yang mau saya ajarkan di sini adalah dia katakan menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Berarti kita bisa paraphrase apa? Menjadi segambar dengan Kristus. Nah, kalau dia menderita, ya kita ikut menderita, namanya segambar. Iya kan? Kalau dia mati, ya kita ikut mati. Gitu. Ya. Bahkan kalau kita baca juga 2 Korintus 4 ayat 10 ya. Coba buka 2 Korintus 4 ayat 10. Ini saya kutip ayat ini. 2 Korintus 4 ayat 10. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Right, itu dia. Itu artinya menjadi segambar dengan dia. Ya. Jadi kalau kita katakan kita mau menjadi segambar dengan dia, tapi kita nggak membawa kematian Yesus di dalam tubuh kita, supaya kehidupan Yesus itu menjadi nyata di dalam tubuh kita, itu omong kosong. Jadi kalau mau segambar dengan Kristus, kita nggak bisa menghindari yang namanya apa? Penderitaan. Bahkan dibawa ke dalam tubuh kita. Jadi ini bukan soal roh saja atau jiwa saja kita menderita, tapi termasuk tubuh. Ya, nah Petrus juga menjelaskan kita lebih baik menderita demi Kristus, karena Kristus. Karena kita mau menjadi segambar dengan dia tadi. Kita menderita dan kita bisa bersukacita, kata Rasul Paulus, kata Chrysostom tadi. Kenapa? Karena kita menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya atau segambar dengan dia. Justru kita harus bersukacita kalau ada penderitaan. Tapi Petrus bilang, jangan sampai kamu menderita karena dosamu sendiri. Iya kan? Kan ada orang yang menderita karena dosanya sendiri. Kamu menderita di sini ya. Kena scourging misalnya. Tapi karena dosamu sendiri, ya tanggung sendiri kan gitu. Tapi kalau kamu menderita demi Kristus, mungkin karena pelayanan dan sebagainya, justru apa? Kamu bersukacita.
ingat ayat Filipi 3 ayat 10 nih. Ingat Krisostom ini. Kamu sedang membawa kematian Kristus di dalam tubuhmu. Atau kamu ingat ini. Kamu sedang apa ini? Kamu sedang dibuat segambar dengan dia. Nih. Ya. Gitu. Oke? Ingat 2 Korintus 4 ayat 10. Ya. Jadi kalau kalian di sini, sekolah di sini, terus kalian bisa pelayanan, itu demi siapa? Demi sinode, demi ambisimu, demi demi PK, benar? Demi apa? Oke. Kan akhirnya kan kalian sekolah di sini juga sadar kan bahwa ya saya sedang menyiapkan diri saya untuk melayani Tuhan. Nah, waktu kalian pelayanan itu demi siapa? Kristus. Berarti waktu kalian sekolah di tempat ini itu sebetulnya sama kan? Yang kita kerjakan itu adalah demi Kristus. Nah, kalau dikatakan demi dia, berarti kan kayak Krisostom mengatakan, aku ini diubah atau dibuat mau menjadi segambar, becoming like him, atau an image of him, segambar dengan dia, atau menjadi seperti dia. It means that apa? Berarti sekolah di tempat ini juga apa? Juga sama, menanggung penderitaan, kematian. Gitu. Loh, waktu misalnya kalian sudah lulus tempat ini, dari sekolah ini, waktu melayani, emang nggak menderita? Nggak menjadi pasti ya. Kalau mau segambar dengan dia, kecuali kalian mutuskin, saya nggak mau menjadi segambar dengan Kristus. Ya kan? Saya mau segambar dengan artis Korea mana. Oke? Makanya kalau kalian mau jadi segambar dengan siapa itu artis Korea yang terkenal, Lee Min Ho atau apa ya? Apa? Pak Jisung. Pak Jisung itu pemain bola. Oke, bercanda. Nah, kalau kita menjadi segambar dengan Kristus, maka salah satunya ini tadi, carrying in the body death of love. Apa tadi di sini dikatakan? Death of Lord Jesus in the body. Sebab apa? Sebab dia mengalami penderitaan dan kematian. Oke? Nah, baca lagi misalnya nih. You see, we believe not only that he rose, but also that after resurrection he had great strength. Nah, baru di sini dia bicara tentang kebangkitan. Ya. Nah, dari situ kalau kita menjadi segambar dengan dia, kalau Kristus itu mati dan dia bangkit, maka kita juga akan mengalami hal yang sama. Kita akan punya kuasa kebangkitan. Nah, waktu kamu sedang mematikan keinginan daging itu, pada saat yang sama, kamu punya kuasa kebangkitan itu. Kuasa dari mana itu? Kuasa dari Allah. Siapa yang membangkitkan Kristus? Kuasa ilahi, kuasa Roh Kudus. Sehingga waktu kita mematikan daging kita, katakanlah, dan tubuh kita ini, kalau Korintus tadi tubuh ya, termasuk jiwa dan tubuh lah, dua-dua itu. Ada kuasa kebangkitan kita alami. Kenapa? Karena kita sedang mematikan itu. Kita sedang menjadi seperti dia dalam kematian. Ya, sehingga di sini Kristus mengatakan, we believe that we are becoming like him in his death through his suffering. Jadi kita menjadi seperti dia dalam kematiannya melalui penderitaan. Ya, nah dia lihat di sini, misalnya ini dalam contoh baptisan. Ya, kita dibaptis itu berarti apa?
kita dikuburkan bersama dengan dia dalam kematiannya, Roma 6 ayat 4 sampai 5. Ya, jadi kamu dibaptis itu berarti apa? Kamu menyatu dengan Kristus dalam kematiannya. Berarti kamu berpartisipasi dalam penderitaan dan kematiannya. Oke? Nah, itu baptisan. Roma 6 ayat 4 dan 5. Ya. Nah, oleh sebab itu, kalau Kristus yang kita peringati sebagai Paskah, ya, kematian dan kebangkitannya, maka waktu kita dibaptis, kita tuh mengalami Paskah pribadi. Ngerti ya? Kalau Paskahnya Yesus kan 2000 tahun yang lalu. Paskahmu kapan? Ya, mulai dari baptisan. Ya, kalau kamu dibaptis, ini artinya apa? Kamu mengalami Paskah. Artinya apa? Paskah itu, baptisan itu menyatu dengan kematiannya. Nah, ini artinya apa? Kristus menulis begini, menyatu dengan kematiannya atau seperti kematiannya. Ini artinya apa? Di sini ya kita belum mati secara komplit. Kenyataannya sekarang kan tubuh kita belum mati nih. Ya, makanya kematian kita bicarakan di sini dia katakan dua kematian. Kematian secara tubuh, tapi juga kematian secara dosa. Kematian secara tubuh nanti, di saat kamu mati, tapi waktu kamu dibaptis menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya, itu kamu mematikan dosa. Itulah sebabnya kenapa kok saya tulis di sini, ya, menjadi serupa dengan kematian itu berarti mematikan keberdosaan kita. Oke, karena kita ini sekarang belum mati lengkap. Artinya yang kita matikan itu adalah dosa. Tubuh enggak, tubuh ya kamu harus jaga. Ya, oke, Kristus di sini enggak menyarankan kamu gantung diri juga. Isi? Ya, tapi apa? Mematikan dosa. Tetapi bagaimana dengan tubuh? Tubuh ini akan mati, memang harus mati supaya nanti ngalami kebangkitan. Nah, dia katakan di sini, therefore, since through death of spoken, Christ in death in the body and ours in sin. Jadi Kristus mati secara tubuh, dia mati secara tubuh benar. Secara ilahi dia nggak mungkin mati kan. Secara manusia tubuhnya mati. Oke, kita di sini waktu dibaptis, waktu serupa dengan kematiannya itu maksudnya apa? Kita mematikan dosa. Bukan menyiksa tubuhmu atau mematikan tubuhmu. Tetapi kalau dalam 2 Korintus 4 ayat 10, tapi kita menderita karena Kristus, walaupun tubuh kita akan binasa, mati ya, kayak Paulus kan mati dipancung. Kalau kita baca Saints itu kan mati disiksa dan sepertinya. Itu juga bagian dari kematian terhadap dosa. Nah, kematian secara tubuh itu terjadi kalau memang pada waktunya nanti. Ya, artinya kita mengalami kematian fisik. Oke. Nah, jadi dikatakan di sini, in a death like his, menjadi serupa dengan kematian itu kematian dosa. Ya. Kematian yang yang Paulus katakan di sini apa? No longer die to sin in his persecution, but die to sin in his very body, with the result that he underwent the same death. If possible, I may attend the resurrections of the dead. Jadi dikatakan maksudnya Kristus menjelaskan kematian dosa yang memang nanti di ayat 11 itu dikatakan kita juga akan mengalami kebangkitan tubuh. Berarti kematian kita alami itu bisa dua, kematian dosa, nanti kematian tubuh. Apalagi kalau kita baca Saints cerita-cerita dulu ya, mereka demi mematikan dosa, tubuhnya pun jadi kena korban. Artinya disiksa, terus dipancung, seperti Rasul Paulus ini, kematian tubuh. Tapi di balik itu apa? Dia akan memperoleh apa? Kebangkitan. Ya. Nah, terus dia jelaskan dalam 1 Korintus 15:51,
kita tidak akan semuanya tidur, tetapi kita akan semua diubah. Coba baca 1 Korintus 15 ayat 51. Menyatakan kepadamu yang kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semuanya akan diubah. Kita tidak akan mati semuanya, tapi kita semua akan diubah. Jadi ada orang yang tidak akan mengalami kematian tubuh, tapi kematian dosa. Tapi ada yang mengalami kematian tubuh dan dosa, kematian dosa dan tubuh. Kematian tubuhnya terjadi karena penderitaan tadi, ya. Tapi yang pasti kita semua akan diubah. Nah, ini artinya apa? Kita akan menerima, semua akan menerima apa? Tubuh kebangkitan atau menerima kuasa kebangkitan itu. Sehingga dikatakan di sini Paulus mengatakan jika mungkin, if possible, aku akan memperoleh di situ dikatakan ayat 11, coba baca Filipi 3 ayat 11. Jika mungkin aku beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jika mungkin. Ya, karena Paulus sadar bahwa bisa jadi dia juga tidak mengalami kebangkitan tubuh. Ya, kematian tubuh maksudnya. Dia tidak mengalami kematian tubuh. Ya, tapi ternyata dia alami kematian tubuh. Dia dipancung dan sebagainya. Ya, oke. Nah, tetapi yang paling penting di sini apa? Kita semua diubah. Diubah tadi apa? Tadi menjadi serupa dengan kematian dan kebangkitannya. Itulah artinya menjadi serupa dengan Kristus. Jadi kalau saya gambarkan serupa dengan Kristus, berarti kita serupa dengan apa? Serupa dengan apa? Kematian dan kebangkitan. Ini kematian terhadap dosa, kematian terhadap tubuh. Di sini kebangkitan terhadap dosa dan kebangkitan terhadap tubuh. Tubuh kita akan memperoleh tubuh yang mulia, ya. Kematian terhadap dosa berarti kebangkitan terhadap maut, iblis dan dosa. Jadi kalau kita mati terhadap dosa itu berarti apa? Kita harus menang terhadap dosa, iblis dan kematian itu sendiri, maut itu sendiri. Itulah artinya kematian terhadap dosa. Dan itu hanya bisa dicapai kalau kita rela mengalami penderitaan demi Kristus. Sejak kapan? Sejak kamu dibaptis. Berarti sampai nanti kamu mengalami kematian tubuh. Berarti kematian dosa itu apa? Proses. Kayak kamu tuh memikul salib, ya Yesus bilang, menuju kepada penyaliban. Ya, sehingga memang penyaliban atau kematian itu adalah perjalanan kita menuju kepada kebangkitan itu atau Paskah itu. So, every Christian is like a passage, ya. Seperti Paskah. Paskah itu artinya perjalanan, passage. Perjalanan menuju kepada kebangkitan. Nah, ini sasaran kita ini kebangkitan. Tapi harus yang mengalami yang namanya kematian. Untuk mengalami kematian, kita harus mengalami yang namanya penderitaan. Ada penderitaan karena apa? Karena ada ketaatan. Kalau nggak taat, nggak ada penderitaan. Ya? Ada pertanyaan lagi, Pak. Ya. Mengenai kematian tubuh ini, Pak. Kan ada dua kematian nih, kematian dosa dan kematian tubuh. Ya. Kita memperoleh kematian dosa itu ketika ada penderitaan tadi, kita melakukan ketaatan. Berarti dalam artian secara teks, setiap hari kan kita berusaha mematikan dosa setiap hari kan, dengan melakukan firman Tuhan gitu. Berarti kita bakalan nanti mengalami kematian tubuh pada waktu nanti kita akan mati. Berarti kalau kita mengalami kematian tubuh, berarti secara otomatis dua-duanya kita mengalami pada saat kematian tubuh. Otomatis kita juga mengalami kematian dosa di situ karena tubuh yang sudah mati bahkan tidak bisa berbuat dosa lagi. Iya. Berarti
Dua-duanya langsung pada saat kematian itu. Iya, sekarang kita sedang mengalami kematian dosa. Walaupun itu bisa mengakibatkan kematian tubuh. Ya, seperti darah kaum martir itu. Ya, itu karena dia taat kepada Kristus, dia harus rela menderita sampai mati secara tubuh. Sama seperti Kristus. Dia taat sampai mati, yang mati apanya? Tubuhnya Kristus itu loh. Ya, gitu. Berarti kematian terhadap mematikan tubuh ini, ya, walaupun akibat dari penderitaan, itu adalah bagian dari kematian, menjadi serupa dengan kematian Kristus itu. Karena Kristus memang benar-benar mati secara tubuh. Dia bukan pingsan, atau ada teori pingsan sehingga dia bisa bangkit lagi kan gitu. Atau dia hidup lagi gitu. Tapi memang benar-benar dia mati secara tubuh. Sehingga dia tubuhnya itu dibaringkan, dikuburkan. Ya toh? Waktu itu kan perempuan itu kan mau mengurapi tubuhnya kan, ternyata dia udah bangkit gitu. Tubuhnya memang mati gitu. Tapi jiwanya turun ke alam maut untuk mengalahkan iblis. Ya. Jadi kematian menjadi serupa dengan kematian itu ya bisa kita mengalami yang namanya kematian tubuh, dan I think semua orang nanti akan alami kematian tubuh itu. Ya, cuma kematiannya demi Kristus atau memang kita mati jadi karena dosa atau mematikan dosa, itu dua pertanyaannya kan. Ada dosa nih. Cuma dua option. Ya. Opsinya adalah hidupi atau matikan. Itu pilihanmu. Gitu. Kamu tinggal pilih gitu. Menghidupi dosa itu atau mematikan. Nah, kalau kamu mematikan dosa itu, berarti kamu menjadi serupa dengan kematiannya. Sih? Ya, kamu kalau menghidupi, ya berarti kamu nggak segambar dengan dia. Gitu. Oke, ini terakhir ya. Nah, maka kalau kalian baca ini dalam sekali yang dijelaskan oleh Chrysostom. Ya, nah tadi saya katakan, waktu kita mematikan tubuh atau dosa itu, at the same time kita memperoleh apa? The power of His Spirit, of His resurrection. Ya. Jadi kita memperoleh kuasa kebangkitannya, tapi kita mengalami berbagi dalam penderitaannya atau mengalami serupa dalam kematiannya. Ya. Ya. Nah, ini I have already. Oke, ini yang Filipi 3 ayat 12. Kita sampai ayat 11 aja. Oke, ada pertanyaan? Nah, kalau ayat 12 di situ dikatakan apa? Aku berlari-lari, ya kan? Aku mengejarnya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau sempurna. Tapi aku press on, aku mengejarnya. Kalau aku dapat juga menangkapnya. Karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Nah, ini ayat 12-nya. Ini penjelasan ayat 12-nya, nanti kalian bisa pelajari. Ya. Oke. Nah, ini makanya pertama adalah kalian baca dengan teliti apa yang Chrysostom katakan. Kalau ini ayat 12. Jadi temukan dulu bagiannya mana ini. Ini dia. Ayat 12 dia jelaskan panjang lebar ini. Pelajari, dibaca terus. Nah, lalu diparaphrase. Ya. Atau dikutip langsung. Saya menyarankan sih kalian bisa paraphrase ya. Jangan diterjemahkan, tapi diparaphrase. Kalau mau kutip langsung, kutip langsung. Ya. Nah, misalnya ini ayat 12 ini, halaman 243 ini ayat 12 dia jelaskan. Sampai sini ya, sampai di sini. Oke. Nah, kalau ayat 12 di sini ya. Filipi 3 ayat 12. Jadi menarik banget ya kitab Filipi ini ya. Kalau kita pelajari satu persatu ya. Misalnya kalau kita baca dengan Chrysostom. Nah, saya menyarankan kalian misalnya untuk eksegesis itu pakai ya, misalnya pakai Chrysostom dan sebagainya. Baca dengan teliti, temukan spiritual meaning-nya di situ. Ya. Nah, kalau ayat 12 itu kan aku telah memperoleh atau telah sempurna.
melainkan aku mengejar. Jika aku menang juga, supaya aku pun dimenangkan juga oleh Kristus Yesus. Nah, apa artinya aku berlari dan mengejar? Supaya aku dimenangkan oleh Kristus Yesus. Nah, ini dijelaskan oleh Chrysostom di sini. Ya, dia katakan supaya Kristus itu made me his own gitu. Ya, supaya Kristus itu membuat aku menjadi miliknya. Apa artinya kita menjadi milik Kristus? Nah, dia jelaskan di sini. Apa artinya I press on to make it my own? Ya. Nah, mind, sight, strength, spirit, body together itu semua press on. Jadi dia bukan sedang bukan sedang berlari, tapi sedang press on. Press on itu berarti kalau LAI menerjemahkannya apa? Mengejar ya. Tapi di sini lebih kepada Chrysostom mengatakan aku tidak sedang berlari. Paulus nggak nulis aku sedang berlari, enggak, tapi dia mengatakan aku sedang pressing on. Artinya apa? Dia memang benar-benar fokus ke satu tujuan itu, pressing on. Sehingga dia katakan di sini baik tubuh, pikiran, kekuatan, spirit, semua itu tidak dipakai untuk melihat yang lain, tetapi dipakai untuk mendapatkan hadiah itu atau prize itu. Ya, gitu. Because Jesus Christ has made me his own. Karena Kristus Yesus telah menjadikan aku miliknya. Nah, kalau kita udah jadi milik, maka fokusnya cuma ke sini. Press on, fokus. Oke, bukan sedang jalan-jalan atau berlari santai, tapi press on, fokus pada satu tujuan. Nah, ini yang Chrysostom jelaskan. Nah, kalian kalau mau jelasnya itu berarti apa? Kalian paraphrase-nya gimana? Press on artinya apa? Fokus. Mengarahkan semua apa? Semua diri kita, baik tubuh dan spirit kita kepada satu tujuan. Jadi bukan look at nothing else, but only at the prize. Ya, nah itu artinya press on. Oke, kalau bahasa Yunaninya itu sini. Nih ya. Melainkan aku mengejar ya kalau di sini diterjemahkan ya. Ya. Atau bahasa Yunani sini dioko. Oke. Dioko. Aku mengejar ya, press on. Untuk memperoleh hadiah itu. Nih dia katakan ini, they pull their mind, sight, strength, spirit, body together. Okay, they look at nothing else. Jadi nggak lihat kemana-mana, tapi lihatnya apa? The prize. Nah, gitu spirit jadi orang Kristen itu seperti itu. Ya, makanya kalau dikatakan aku menjadi segambar dengan dia, aku menjadi milik Kristus dan sebagainya, itu sebetulnya hal yang sama. Cuma tugas kita apa? Tugas kita itu tadi kata Rasul Paulus, jadi serupa dengan dia dalam penderitaannya, kematiannya, dan kebangkitannya. Ya, gitu.
Ada Mazmur 138:7. Kemanapun aku pergi, di situ kamu hadir. Jadi kemanapun diri kita itu dibawa, kita nggak bisa lari, yang namanya press on itu. Allah menyertai kita itu tadi. Kamu udah nggak bisa menghindar sebetulnya. Ya, karena Allah itu ada di mana-mana. Nah, ini contoh Chrysostom jelasin ya. Allah itu ada di mana-mana. Jadi dimanapun kita harus apa? Press on. Ya, kita nggak bisa bebas dari Allah, tetapi kita nggak bisa sebetulnya ya, kita nggak bisa nggak bisa menghindari ini. Kalau kita yang sudah ada jadi begitu. Tapi karena ini kan belum kita matikan sebenarnya. Oke, kita masih coba-coba hidup ini. Gitu, ya. Misalnya kita berdosa, akan si A, si B nggak tahu. Tapi Tuhan kan tahu. Nah, sebetulnya kita nggak bisa menghindar dari Dia, itu maksudnya. Ya. Itulah sebabnya kenapa kita mesti press on. Kita nggak bisa fleeing from God. Kita nggak bisa bebas dari Allah soalnya. Allah itu ada di mana-mana dan melihat segala sesuatu. Oke? Ya, sampai di sini dulu. Kita break sebentar. 10 menit. Nanti kita masuk lagi. Siapa yang presentasi hari ini?